Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, apa kabar? Oke, baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sesi 5, yaitu mengelola keuangan keluarga pada langkah 5. Tapi sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, saya mau nanya sama ibu-ibu, masih ingat nggak pertemuan kita sebelumnya? Ya, silahkan Ibu Esther. Apa kira-kira ibu? Iya, anggaran keluarga disusun agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Caranya dengan cara apa ibu-ibu? Iya benar, dengan mengetahui kebutuhan dan keinginan. Pintar ibu-ibu. Udah belajar di rumah ibu, udah praktekkannya ibu-ibu. Oke baik. Nah sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Silakan ibu-ibu dibuka dulu buku pintarnya halaman 75. Sudah ibu-ibu? Nah, di dalam buku pintar halaman 75, pelajaran apa, hal-hal penting apa yang bisa kita dapatkan dari situ ibu-ibu? Silahkan, mungkin saya butuh bantuan dari Bu Lisna. Iya, benar. Rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Karena semakin terbatas pendapatan kita harus mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya ibu-ibu? Iya, silahkan menghitung dan mencatat pendapatan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Dengan menghitung pendapatan pengeluaran, maka kita bisa tentukan mana kebutuhan, mana keinginan. Contoh kebutuhan apa ibu-ibu? Ya silakan ibu Dewi. Iya, beras, apalagi ibu? Ya, perlengkapan mandi, susu, apalagi bu, listrik. Iya baik, benar. Yang contoh untuk keinginan kira-kira apa ibu? Iya, tas baru, sepeda baru, sepeda motor baru. Nah, keinginan bisa ditunda nggak kira-kira ibu? Iya baik, benar, bisa, bahkan dibatalkan pun bisa, karena keinginan tidak mengganggu keberlangsungan hidup. Iya. Nah, hal-hal penting apa lagi bu yang didapatkan dari buku pintar halaman 75? Iya, silakan Ibu Risna. Yang membuat anggaran tujuannya untuk supaya kita mengetahui pengeluaran seimbang dengan pendapatan dan utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan ya ibu-ibu. Nah, seringkali terjadi di dalam suatu keluarga perlu uang secara bersamaan dalam kebutuhan yang berbeda. Bagaimana kira-kira solusinya ibu-ibu? Iya Bu Ani, benar. Bicarakan bersama, sepakati bersama mana kebutuhan yang mau didahulukan. Nah, dan yang terakhir ibu-ibu, gunakan sesuai dengan arahan yang sudah dibuat dengan menggunakan sistem amplop dan sistem, iya benar, catatan keseharian. Ibu-ibu sudah tahu sebelumnya sistem amplop apa itu ibu-ibu? Iya, sistem amplop digunakan bagi yang berpendapatan tetap, sedangkan sistem catatan keseharian digunakan bagi pendapatannya yang tidak tetap. Nah, sekarang saya akan mengajak ibu-ibu untuk membuat pelatihan di rumah. Ya, ibu-ibu, dengan membuat pemasukan dan pengeluaran. Caranya seperti apa ibu-ibu? Di sini nanti ada pemasukan dan pengeluaran. Nanti ibu-ibu buat jumlahnya, pemasukannya berapa, misalnya contoh cabai, jumlahnya 10 kilo kali 10.000 sama dengan 100.000. Nah, berapa kali dalam sebulan panennya ibu? Misalnya 4 kali. Nah, jumlah per bulannya berapa? Jadi 100.000 dikali berapa kali per bulan tadi? 4, berarti 400.000 per bulan. Itu contoh pemasukan. Nah, contoh pengeluaran, misalnya di sini beras, jumlahnya katakanlah contoh 10 kilo. 10 kilonya itu kita buat 10.000. Jadi 10 kilo dikali 10.000, 100.000. Nah, berapa kali per bulan? Kita katakan contoh 2 kali. Jadi jumlah A ini 100.000 dikali
berapa kali per bulan dikali 2 sama dengan 200.000. Kira-kira seperti contohnya ibu-ibu, supaya kita tahu pendapatan dan pengeluaran kita seimbang atau tidak. Nah, bagaimana kalau tidak seimbang pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan? Nah, kita kembali ke prinsip ini yang tadi ibu-ibu. Nah, kita lihat di sini yang menjadi pengeluaran, yang keinginan kita kurangi, bahkan dibatalkan supaya seimbang pengeluaran dan pemasukan. Ya ibu-ibu, nanti tugasnya ini dikumpul pada saat pertemuan bulan berikutnya ya ibu-ibu. Nah sekarang ibu-ibu kita lihat brosur halaman 1 sampai 4. Itu ada poin-poin penting yang mau kita ingat. Pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Nah di situ ada hitung jumlah pengeluaran dan pengeluaran dalam 1 bulan. Nah caranya seperti apa ibu-ibu? Misalnya pendapatan upah suami sekian, upah istri sekian, pengeluarannya apa aja? Ya uang jalan dewi, beli susu dewi misalnya. Jadi supaya kita tahu pengeluaran seimbang tidak dengan pendapatan. Nah kalau tidak seimbang sama pengeluaran, yang menjadi keinginan di situ bisa kita kurangi. Ya ibu-ibu, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Seperti tadi, keinginan bila perlu dibatalkan supaya pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. Ya ibu-ibu, sepakati bersama dengan keluarga, anggaran bulanan, kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Misalnya seperti tadi, dibuat sistem amplop bagi yang berjalan tetap, sistem catatan keseharian bagi pendapatan tidak tetap. Selanjutnya biasakan menabung dengan disiplin sedikit tapi rutin, artinya biasakan menabung di awal dan rutin sedikit ya ibu-ibu. Nah selanjutnya jika perlu berhutang, rencanakan dengan matang, jangan langsung berhutang. Kita lihat dulu apakah ada tabungan, aset, itu dulu yang diutamakan ya ibu-ibu. Nah diantara ibu-ibu ada nggak yang suka berhutang? Siapa ibu-ibu Dewi mungkin? Oh iya, tujuannya berhutang untuk apa ibu? Memulai usaha. Nah sudah dipikirkan matang-matang bu sebelum berhutang? Belum. Oh jadi baik begini, saya akan memberikan penjelasan sedikit. Sebelum berhutang, pikirkan dulu apakah ada aset atau tabungan yang mau didahulukan sebelum berhutang. Nah yang kedua, pinjam hanya untuk kebutuhan ya ibu-ibu, bukan untuk keinginan. Nah pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Nah kira-kira seperti itu ibu. Jadi lain kali sebelum meminjam dipikirkan dulu apakah ada aset, apakah ada tabungan ya ibu-ibu. Oke baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, oke baik. Nah untuk pertemuan kita berikutnya ibu-ibu, kita akan mengadakan latihan belajar mengenai format meminjam dan menabung. Diharapkan untuk ibu-ibu hadir dalam pertemuan berikutnya. Semua hadir ya ibu-ibu. Oke baik, jadi demikianlah pertemuan kita hari ini, dan harapannya ibu-ibu nanti mempraktekkan pertemuan kita ini, pelajaran kita kali ini di rumahnya ibu-ibu, semoga membawa berkah dan keberkahan ibu masing-masing. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.